Sejak awal Jokowi memerintah, salah satu fokus utamanya adalah memberantas mafia migas. Dibanding mafia lain di Indonesia, mafia migas lah yang paling sulit dilawan. Kenapa? Karena di sana melibatkan uang yang sangat besar dan pejabat termasuk juga elit partai. Mau tahu keuntungan mafia migas? Oke, kita hitung dulu ya. Dalam sehari, Indonesia mengimpor minyak dari negara lain sebanyak 800.000 barel. Impor ini dikuasai oleh para mafia yang menjadi maklar dan mereka mendapat keuntungan sebesar 2 sampai 3 dolar per barel per hari. Jadi kalau dikalikan, kelompok mafia ini bisa mendapat keuntungan 2,4 juta dolar per hari. Atau kalau dirupiahkan dengan asumsi 1 dolar sama dengan 14.000 rupiah, maka si mafia mendapat untung tanpa harus kerja keras sebesar 33,6 miliar rupiah per hari, saudara-saudara. Kalau 1 bulan kita hitung saja 30 hari, maka si mafia migas dapat keuntungan 1 triliun rupiah per bulan. Dari keuntungan itu sebesar 30%-nya minimal dibagi-bagi ke banyak pejabat dan partai. Ini yang menjadikan si mafia migas kuat sekali. Siapapun yang mau menghancurkan mereka akan dihancurkan dulu dengan lobi-lobi politik. Jadi paham kan kenapa mereka pengen sekali Jokowi tidak jadi presiden? Kalau bisa, kudeta pun akan mereka lakukan, asal bisa terus berkuasa. Jokowi sudah menugaskan banyak orang untuk memberantas mafia migas itu. Tapi orang-orang itu ternyata ikut bermain juga. Lagian siapa sih orang yang tidak hijau matanya kalau dikasih gaji miliaran rupiah per bulan? Inilah yang membuat Jokowi susah dan marah-marah. Sudah sejak 2014 dia memerintahkan basmi mafia migas. Tapi mafianya nggak mati, cuman ganti baju saja. Jokowi tidak mudah melawan sistem yang sudah dibangun si mafia bertahun-tahun lamanya. Salah satu mafia migas yang sudah berhasil dibasmi adalah Petral. Dulu impor minyak kita selalu lewat Petral. Sesudah dibubarkan, mafianya malah menyebar dan terbagi dalam beberapa kelompok yang sama kuatnya. Dan percaya atau tidak, orangnya ya itu saja. Itulah kenapa kita tidak pernah berhasil membangun kilang pengolahan minyak di negeri ini. Kalau kilang sudah berhasil dibangun, maka impor minyak pasti akan turun. Kalau turun, maka keuntungan mafia juga turun. Ini yang tidak dimaui oleh mereka. Karena itu mereka melakukan banyak hal, mulai dari menyuap para pejabat supaya izin pembangunan kilang tidak keluar, sampai menakut-nakuti negara produsen yang mau investasi kilang di sini supaya jangan pernah mau jadi antek Jokowi. Selain itu, para mafia juga merencanakan kudeta seandainya Jokowi terpilih jadi presiden lagi. Dan kita lihat percobaan kudeta pasca pemilu 2019 lalu itu ada campur tangan dan dana dari para mafia migas dengan mengerahkan para kadrun-kadrun yang budiman untuk demo besar-besaran. Kalau bisa bikin chaos supaya Jokowi bisa diturunkan paksa. Sejak awal Jokowi tahu itu, tapi dia harus bermain cantik supaya nasibnya tidak seperti Gus Dur yang diturunkan di tengah jalan. Dia mau tidak mau harus kompromi supaya Indonesia tenang dan tidak kacau ketika sedang mengusik sarang lebah yang sudah lama bersarang. Itulah kenapa saat Jokowi menjadi presiden lagi, salah satu ucapannya yang dikenal adalah "Sekarang saya tidak punya beban". Yang disebut tidak punya beban adalah dia akan mengerahkan semua kekuatan untuk menghancurkan para mafia migas itu yang selama ini dilindungi banyak elit partai yang mendapat bagian. Salah satu panglima perang yang dia siapkan adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Jokowi sudah kenal Ahok sejak lama dan tahu kinerjanya. Masuknya Ahok di Komisaris Utama Pertamina adalah perintah Jokowi. Ahok tidak dijadikan menteri, juga tidak dijadikan direktur. Tugas utamanya adalah melaporkan langsung kepada Jokowi siapa-siapa orang yang selama ini terlibat sebagai mafia dan Jokowi yang akan menjadi eksekutornya. Pertanyaannya,
Mampukah Ahok menjadi panglima perangnya Jokowi? Kita lihat jawabannya nanti. Dia sedang bekerja sekarang. Masuknya Ahok sebagai komisaris utama juga mengemban misi Jokowi, yaitu supaya program pencampuran 30% minyak sawit dengan minyak mentah atau yang dikenal dengan nama program B30 berhasil. Program B30 kalau berhasil akan menurunkan banyak impor minyak mentah dari luar. Dan itu berarti menggerus keuntungan para mafia. Jokowi bahkan berencana meningkatkan program itu sampai jadi B90 atau 90% minyak sawit. Program mengganti minyak mentah dengan minyak sawit ini tentu mendapat perlawanan keras. Para mafia migas membayar banyak orang untuk menyerang Jokowi dengan menyebarkan isu lingkungan. Jadi kalau ada SJW-SJW yang sibuk dengan isu lingkungan, kita tahu dari mana isu itu mereka dapatkan. Bukan hanya lawan di dalam negeri, Jokowi juga menghadapi lawan dari luar untuk program B30 ini. Terutama Uni Eropa yang melarang penggunaan minyak sawit di negaranya. Apa kata Jokowi waktu menghadapi situasi itu? Kita lawan mereka, katanya tegas. Jokowi memang tidak main-main dalam melawan mafia migas. Segala upaya dia lakukan, tapi tetap dengan main cantik supaya tidak terjadi kerusuhan. Jadi paham kan mengapa menjadi presiden yang benar itu tidak mudah? Harus ada skala prioritas dalam menentukan siapa lawan terkuat. Karena kalau musuh terlalu banyak dalam satu kesempatan, Jokowi bisa jatuh berdebam. Jokowi berpacu dengan waktu karena ada indikasi kalau para mafia migas mundur sejenak untuk mengatur kekuatan. Dan kekuatan mereka nanti ada di Pilpres 2024. Mereka sedang mengatur siapa calon presiden berikutnya yang akan merusak semua pekerjaan Jokowi sekarang dan menjadikan mereka berkuasa lagi. Saya tahu siapa calon presiden yang sedang dipersiapkan. Anda juga pasti tahu, yaitu dia yang sedang mempersiapkan narasi pribumi dan seiman. Markibong, mari kita bongkar semuanya. Kebetulan saya sedang di Selandia Baru, di Christchurch. Saya tidak punya kopi untuk diseruput, terpaksa seruput sirup dulu.